Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Aulia Habsari Juwita, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Saya adalah dosen yang bergabung di tahun 2019 di program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta, Indonesia. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran, sebagai salah satu syarat kelulusan sertifikasi dosen. Pada video ini, saya akan menyampaikan mata kuliah pengantar ekonomi makro yang menjadi salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 1. Mata kuliah pengantar ekonomi makro ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1. Capaian pembelajaran lulusan yang diberikan adalah 1. Sikap, yaitu di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian dalam keterampilan umum KU1, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, pengetahuan. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan data ekonomi makro. Kemudian, dalam keterampilan khusus, mahasiswa dapat memahami bagaimana mengukur produksi dan tingkat harga sebagai alat untuk memonitor pembangunan ekonomi. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan GDP, kemudian tabungan, investasi, tingkat bunga real, dan pengangguran. Bagaimana bekerjanya sistem keuangan dalam negara. Kemudian, dalam capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat menyampaikan ilmu ekonomi secara makro, kemudian pendapatan nasional, kemudian menghitung pendapatan nasional itu sendiri. Lalu mahasiswa juga mampu menyampaikan konsep produksi dan pertumbuhan ekonomi sektoral jangka panjang, kemudian mengetahui alat-alat sistem keuangan dan menghitung tabungan. Kemudian investasi, selain itu juga mahasiswa mampu menyampaikan konsep tingkat pengangguran, pertumbuhan uang, dan dasar perekonomian terbuka, serta mahasiswa juga mampu menjelaskan konsep permintaan dan penawaran agregat, kemudian kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. CPL dan CPMK ini nantinya dapat dilihat di dalam RPS yang bisa di-download di web ocw.uns.ecit. Dan referensi pada perkuliahan ini kami menggunakan Gregory Mankiw dengan judul Principle of Economics and jurnal relevannya. Kemudian dalam metode pengajaran yang akan saya gunakan nanti antara lain adalah dengan ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Tugas-tugas itu pun juga nanti harus dikumpulkan sesuai tepat waktu. Sedangkan dalam kriteria penilaian nanti akan dibagi ke dalam UTS 25%, lalu UAS 35%, kuis 1 yang akan dilaksanakan pada pertemuan keempat, dan kuis 2 yang akan dilaksanakan pada pertemuan 12, dan tugas-tugas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah ekonomi makro pengantar, dan untuk berikutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pembelajaran secara tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke,
Oke, saya ucapkan selamat ya sudah menjadi anggota dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Bagaimana perasaannya? Senang, happy, diterima di UNS? Oke. Semoga ini prodi ini jadi jadi prodi pilihan pertama kalian ya. Oke, perkenalkan ya, nama saya Aulia Habsari Juwita. Saya di sini diamanakan untuk mengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro selama 1 semester ke depan. Jadi nanti teman-teman di sini yang mungkin dulu basicnya waktu SMA itu sosial, bisa ya saling belajar, saling ngajarin satu sama lain buat teman-teman yang dulu waktu SMA basicnya mungkin sains kayak gitu. Biar nggak ada yang ketinggalan juga, biar semua lulus dalam 1 semester ini, jadi nggak perlu ngulang-ngulang lagi gitu, oke? Jadi sebenarnya ada yang bisa jawab nggak nih, mengapa kita perlu belajar ekonomi? Coba, kalian udah masuk ekonomi pembangunan kan? Pasti udah ada bayangan. Oh ya, apa mas? Siapa namanya? Mas Yusron. Yusron, NIM-nya? F032114. Oh, oke. Apa mas? Coba jawab mas. Mengapa sih kita perlu belajar ekonomi? Karena menurut saya ekonomi itu salah satu penggerak terkait dengan roda perputaran di perekonomian Indonesia. Yang salah satu negara lah gitu. Oke. Karena kita belajar terkait dengan analisis pendapatan nasional, kemudian PGDP. Oke, sip. Jadi bisa memantau dari situ. Kalau misalkan pendapatannya bagus, nanti pasti ekonomi di suatu negara itu juga bagus juga. Oke. Bagus, Mas Yusron ya namanya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Mengapa? Oke, siapa mas namanya? Thomas. Oke, NIM-nya berapa mas? 34. Oke. Karena menurut saya ekonomi itu ilmu yang benar-benar kita tanpa tahu, misalnya kita tuh ngelakuin sehari-hari, sebenarnya kita ngelakuin ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu sebenarnya gimana cara kita membuat pilihan terhadap suatu kejadian kan. Kayak misalnya kalau kita mau beli HP, kita milih mana yang lebih worth it, mana yang lebih murah. Sebenarnya itu kita juga bisa menerapkan ilmu ekonomi. Sebenarnya kita itu sudah menerapkan ilmu ekonomi. Jadi kenapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Karena sangat dekat dengan keseharian kita dan nanti sangat terpakai dalam mengambil keputusan yang nggak cuma sekadar beli HP, tapi nanti mungkin skalanya lebih besar. Oke, berarti jatuhnya jangka panjang ya, pemanfaatan barang tersebut pada jangka panjang. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, terakhir siapa mbak namanya? Abda, Bu. Abda. Oke, Mbak Abda. NIM-nya? F02201. Oke, 01. Gimana Mbak kalau menurut Mbak Abda nih? Kenapa? Saya sama yang dikatakan Thomas sama Yusron juga, Bu. Tapi kalau saya juga ingin menambahkan kalau misalnya ekonomi itu kan emang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Tapi selain itu juga menurut saya ekonomi itu bisa menjadi solusi untuk sumber daya yang ada di dunia ini kan terbatas ya, Bu. Jadi dengan belajar ekonomi kita itu bisa melakukan efisiensi dan bisa memenuhi kebutuhan yang emang pastinya utama untuk kita. Oke, semua jawaban dah benar. Nggak ada yang salah juga antara Mas Yusron, Mbak Abda, dan Mas Thomas. Jadi kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ilmu ekonomi itu dia mempelajari perilaku individu dan masyarakat akan kebutuhannya yang tidak terbatas. Namun resource-nya itu sebenarnya terbatas. Jadi kayak gitu. Jadi di sini ilmu ekonomi itu terbagi menjadi secara pengertian ya, itu ada berasal dari oikos dan nomos, di mana oikos itu adalah keluarga atau rumah tangga dan nomos itu adalah aturan atau hukum gitu. Jadi ketika kita mempelajari ilmu ekonomi itu, nah kira-kira kalau kebutuhan kita sehari-hari, kita pengen ini, kita pengen itu, kita pengen itu gitu kan, itu kan akhirnya sumber daya kita kira-kira gimana? Akan terus ada atau kira-kira habis ya? Oke, maka kelamaan habis. Meskipun sebenarnya sumber daya itu kan terbagi menjadi dua ya, ada terbarui dan tidak gitu. Oke, nah dari ilmu ekonomi sendiri itu ada dua. Coba yang namanya Erlita Damayanti, ada? Oke Mbak, coba dibaca Mbak. Mikro apa? Ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Misalnya Kencengin lagi Mbak. bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Oke, stop. Terus Mas Lukas. Oke, coba Mas dibaca dari ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro
makro itu mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah ekonomi secara keseluruhan atau agregatif. Misalkan tingkat pendapatan atau produksi nasional, kesempatan kerja, pengangguran, dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Oke, jadi nanti dalam 1 semester ke depan itu kita akan mempelajari ekonomi makro, di mana teman-teman di sini semua nanti itu akan belajar terkait tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, kemudian pengangguran, terus juga pencapaian keseimbangan, inflasi, JUB, seperti itu ya, gitu. Sampai di sini ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan mikro dan makro, ekonomi mikro dan makro? Ada yang bisa nggak membedakan? Oke, Mas Thomas lagi. Ada yang lain nggak? Ini masih ada loh di layar. Oke, Mas Thomas sama Mas. Intinya kalau ekonomi mikro itu membahas ekonomi yang dari 2 sektor, rumah tangga produsen sama rumah tangga. Oke. Kalau ekonomi makro itu lebih luas lagi, bisa 3-4 sektor mencakup rumah tangga pemerintah dan luar negeri. Oke, sip. Jadi kalau dalam ekonomi makro nanti juga kalian akan bahas bagaimana adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini nih kelanjutan tadi. Dalam ilmu ekonomi terjadi adanya masalah scarcity. Coba, kenapa sih bisa terjadi kelangkaan? Terjadi scarcity? Oke. Ya udah, Masnya dulu. Mas siapa namanya? Sorry. Oh, Rizky. NIM? F01241112. Oke, panjang sekali. Keren tadi pandai-pandai. Oke, Mas. Apa? Karena kebutuhan kita yang tidak terbatas, tapi resource-nya itu terbatas, jadi muncullah kelangkaan itu. Oke. Sip, terus mbaknya yang namanya siapa? Ashifa. Oh. Kalau saya kelangkaan itu ada karena demand-nya tinggi, sedangkan supply-nya itu lebih sedikit daripada demand-nya, jadi emang bakal terjadi kelangkaan. Oke, kita lihat ya. Kenapa dalam ilmu ekonomi itu terjadi adanya masalah, dalam ilmu ekonomi terjadi adanya masalah scarcity atau kelangkaan. Jadi scarcity itu terjadi karena kebutuhan itu lebih besar dari resource yang tersedia. Nah, kelangkaan terjadi ini karena resource tersebut terbatas gitu. Tapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Kira-kira needs ini apa aja sih gitu kan? Nah, needs ini tuh salah satunya adanya pertumbuhan penduduk gitu. Jadi pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun gitu kan, itu menyebabkan apa? Menyebabkan juga permintaan data barang juga akan meningkat. Contohnya salah satunya ada yang bisa kasih contoh? Misal, saya kasih contoh ya. Salah satunya adanya dampak pertumbuhan penduduk itu yang terus meningkat. Itu salah satunya bisa permintaan terhadap rumah. Gitu. Rumah itu biar kita bisa beli rumah berarti kita butuh apa dulu nih sebelumnya? Berarti kan kita butuh lahan ya, butuh tanah, butuh lahan gitu. Lahan yang terbatas gitu kan? Lahan yang terbatas itu terus lahan terbatas, kemudian rumah-rumah yang terus permintaannya meningkat kayak gitu kan, akhirnya kan terjadi kelangkaan di lahan gitu ya. Karena lahan juga, karena dari sisi sektor penawaran pun juga dia akhirnya akan menambahkan kebutuhan sebagai konsumen nih. Misal konsumen membutuhkan barang produksi juga, akhirnya kan industri juga bertumbuhan kayak gitu kan, dari rumah-rumah juga bertumbuhan tuh kayak gitu. Nah, akhirnya menyebabkan kelangkaan di lahan-lahan kosong yang mungkin bisa digunakan sebagai kawasan hijau kayak gitu ya gitu. Terus kemudian sifat konsumtif manusia yang itu tadi, dimana kalau yang kita lihat mungkin dulu sebelum adanya kayak barang-barang plastik seperti ini kan semua menggunakan bahan dasar meja dan kursi itu dari kayu. Nah, kayu itu dari mana asalnya? Kayu itu kan dari pohon. Dan untuk mendapatkan kayu itu yang udah diproses dari pohon itu kan harus menebang terlebih dahulu kan kayak gitu ya. Itu salah satu contoh kecil gitu. Padahal kalau dilihat di industri misal mebel kayu ya, itu contohnya itu kan penggunaan kayu itu nggak cuma hanya untuk ini aja gitu. Salah satu contohnya, terus dari bencana alam, terus juga letak geografis dan keterbatasan produksi tadi. Nah, ini juga nih kelangkaan nih, premium habis gitu kan. Terus akhirnya nanti gimana untuk menanggulangi biasanya? Akhirnya pemerintah membentuk kebijakan dengan menaikkan harga kan gitu kan. Salah satu itu nanti alurnya,
Solusinya apa untuk menanggulangi ini? Solusinya adalah dengan membuat keputusan. Nah, dalam keputusan ini ada 10 prinsip gitu. Untuk sebelum ke 10 principle of economics ini, nanti akan ada yang namanya motif ekonomi gitu. Motif ekonomi ini adalah alasan atau dorongan dari masyarakat atau individu untuk melakukan suatu tindakan, untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dan motif ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya motif intristik dan ada namanya motif ekstristik. Coba Mbak Natania, ada? Oke Mbak, coba dibaca Mbak. Motif intristik ini apa? Prinsip keinginan memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari diri sendiri. Oke. Lalu kalau Mbak Suci? Oh, izin. Oke. Oh ya ada ya, Mas Rizky Restu. Oh sama, yang lainnya kalau gitu. Mbak Rizky Fatmawati. Oke Mbak, coba Mbak. Motif ekstrinsik adalah keinginan memperoleh barang atau jasa yang dipengaruhi oleh pihak luar seperti Lingkungan, keadaan. dan sebagainya. Oke, jadi dari sisi motif ya, motif intristik itu adalah keinginan memperoleh barang karena dorongan diri sendiri. Kalau ekstristik itu karena dorongan dari lingkungan, seperti keadaan. Ada yang bisa kasih contoh? Kasih contoh antara motif. Oke, ntar Mas lainnya dulu, pending dulu. Ada? Perbedaan motif contohnya? Oke, udah, coba Mas. Secara simpelnya kayak kita mau beli skincare aja. Kayak misalkan kita pengen beli produk skincare yang merek namanya Scarlet Blue Whitening misalnya. Scarlet Blue Whitening, oke. Tapi tiba-tiba teman kita datang, ya Yus, dia beli yang dari MS Glow gitu. Kan itu kayak mempengaruhi kan dari yang eksternal. Jadi kayak gak jadi dia beli dari diri kita sendiri, tapi malah yang eksternal gitu. Dinamis. Oke. Jadi kalau dari contohnya Mas Yusron tadi, Mas Yusron mau beliin pacarnya apa tadi Mas namanya? Scarlet Blue Whitening gitu kan. Tapi ternyata temennya nyaranin pakai aja sama Miss Glow gitu. Akhirnya dia beli Miss Glow gitu. Tapi kira-kira kenapa? Kok akhirnya kamu memutuskan dari Miss Glow itu? Mungkin kayak dari temannya ini, kayak ngasih fungsi ini keunggulannya begini, misalkan. Oke. Mungkin dari harga? Nggak bisa. Mungkin harganya lebih murah. Oke, mungkin. Jadi dari ke situ. Oke, jadi salah satu contoh dari motif intristik ini ya. Oke, nah tadi apa yang disampaikan Mas Yusron sudah tepat gitu. Jadi sebenarnya antara ini kalau di sini contohnya burger nih. Misal Mas Yusron lapar, aduh lapar nih mau makan aja deh udah karena dorongan diri sendiri dia memang lapar jadi harus beli makanan itu gitu. Yang kedua Mbak Steffi misal aku maunya makan burger kalau lagi diskon aja deh. Misal pas McD atau KFC atau mungkin Burger King yang lain-lain itu lagi anniversary pasti banyak diskonan gitu kan harganya pasti lebih murah itu. Jadi ada dalam prinsip ekonomi itu ada motif itu ya, ada dua motif itu tadi, intristik dan ekstristik. Nah, prinsip dasar ekonomi, nah ini patokan perilaku pelaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkan bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan dan pelaku ekonomi tersebut dapat mengambil kesimpulan. Jadi itu tadi. Terus dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan hasil tertentu diupayakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya gitu. Mbak Steffi rela nunggu 1 tahun nunggu anniversary buat beli burger, sedangkan Mas Yusron kalau lapar ya udah pokoknya beli aja gitu. Oke, terus nah ini yang tadi 10 principle of economic disampaikan oleh Gregory Mankiw. Jadi si Mankiw ini dia mengutarakan ada 10 dalam itu dia menyampaikan solusi ketika terjadi scarcity, terjadi kelangkaan. Jadi yang pertama itu adalah orang-orang menghadapi pertukaran atau trade off. Terus kemudian yang kedua biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian orang rasional berpikir pada batas-batas dan orang tanggap terhadap insentif gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang berinteraksi yang terdiri dari perdagangan menguntungkan semua pihak. Kemudian pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi.
Kemudian pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar, ini yang terkait semacam misal JUB atau terjadi inflasi seperti itu. Kemudian bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Nah, ekonomi bekerja ini dia mengutarakan ada 3, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasanya, kemudian harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, seperti itu. Jadi ada 3 pembagian sebelum masuk itu, bagaimana membuat keputusan, bagaimana orang berinteraksi, dan bagaimana perekonomian itu keseluruhannya bekerja gitu. Oke, kemudian nah ini salah satu contoh orang-orang menghadapi pertukaran, adanya trade off. Ada yang bisa kasih contoh mungkin terkait trade off menghadapi pertukaran? Nah, kalau trade off itu sendiri sebenarnya kondisi di mana tidak terjadi secara bersamaan ya, di mana keputusan itu dibuat tidak bisa secara bersamaan. Jadi dia juga harus mengorbankan salah satu, memilih salah satu. Kira-kira pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu yang ditingkatkan atau kita menjaga kelestarian lingkungan. Itu kan nggak bisa kalau disatukan. Karena memang itu harus bergantian. Jadi misal kalau sekarang negara kita kan juga sedang bagaimana caranya untuk mengurangi kemiskinan gitu kan. Nah, salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan mendukung SDGs 2030 itu akhirnya dia mungkin salah satunya pengentasan kemiskinannya itu ada dengan meningkatkan atau membentuk pembangunan desa. Nah, pembangunan desa itu juga dari apa? Salah satunya adalah dengan meningkatkan infrastruktur dengan adanya kebijakan baru adalah desa wisata kayak gitu. Dengan desa wisata banyak pengunjung yang datang kan kayak gitu. Banyak pengunjung yang datang akhirnya berdampaknya pada masyarakat, baik sosialnya, baik ekonominya, tapi juga dari penelitian-penelitian terdahulu itu berdampak pada ekologi kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di hari-hari ke depan. Ini salah satu contohnya. Nah, ini kan antara pertumbuhan atau kita lingkungan. Jadi gitu. Kemudian berikutnya adalah biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi opportunity cost, biaya peluang, apapun yang harus direlakan untuk mendapatkan suatu hal. Jadi misal Mas Thomas mau milih kuliah di sini gitu kan, atau Mas Thomas milih kerja dulu, itu kan suatu opportunity cost ya. Dengan Mas Thomas kuliah, berarti harapannya setelah kuliah 4 tahun dia bisa bekerja lebih baik dibandingkan ketika dia memilih bekerja setelah lulus SMA. Itu kan salah satu opportunity cost yang harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Nah, ekonomi mengajak bersikap rasional. Tadi ini seperti yang dicontohkan Mas Thomas di awal tadi. Itu. Jadi di mana kita nggak semena-mena dalam membeli barang gitu kan, kita juga harus memikirkan jangka panjangnya. Kalau di sini contohnya kita punya laptop nih, laptop kalau dijual dengan kondisi rusak harganya pasti lebih turun gitu kan. Tapi ketika diperbaiki gitu kan, kemudian dijual harganya ternyata lebih tinggi. Nah, berarti kan kita lebih memilih ya udah deh kita perbaiki dulu baru dijual gitu kan. Tapi ketika ternyata harga perbaikan dan harga ketika barang dijual rusak itu ternyata lebih murah harga rusak, maka kita akan milih yang mana? Pasti langsung jual aja kan daripada dibenerin gitu. Nah, itu adalah pola pikir kita tuh ke situ, jadi gitu. Kita akan menimbang mana yang menguntungkan untuk kita juga gitu. Kemudian orang tanggap terhadap insentif. Nah, ini beras 5 kilo harganya 36,5. Jadi dia membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya yang didapatkan. Kemudian reaksi terhadap kenaikan harga, kayak ya pemerintah meningkatkan harga nih gitu, menaikkan harga BBM. Kemudian pajak dinaikkan gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana tanggapannya gitu. Kemudian ini masalah pokok perekonomian, jadi ada 3 di mana barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya barang tersebut diproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi gitu. Jadi dalam perekonomian itu masalah pokok perekonomian ada 3 ini gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi di dalam buku Menkyu. Tadi juga PDF buku Menkyu sudah saya bagikan, nanti silakan dibaca.
Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pengukuran produk domestik bruto. Jadi saya harap teman-teman sebelum masuk kelas sudah membaca sedikit materi terkait PDB ini. Oke? Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam kelas. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.